warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak-bapak yang telah berhadir di kantor mediator. Bersyukur kantor mediator yang bersertifikat. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tasyukur SH.MH. Di sini saya sebagai mediator yang telah bersertifikasi dari DSI, Dewan Sengketa Indonesia, dengan akreditasi dari Mahkamah Agung. Dalam hal ini, Bapak-bapak, saya akan membantu menyelesaikan permasalahan Bapak-bapak. Mungkin sebagai awal proses dari mediasi kita ini, sebelum saya membacakan aturan-aturan mediasi kita, boleh saya minta Bapak sebagai penggugat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jueni. Saya sebagai masyarakat Kampung Nangara, Kabupaten Aceh Utara. Ya. Terima kasih Pak Jueni. Pihak tergugat tidak keberatan ya kalau saya persilakan terlebih dahulu penggugat. Ya. Aman-aman saja. Selanjutnya kepada pihak tergugat, silakan Bapak memperkenalkan diri. Baik, nama saya izin Pak Mediator, Pak Haji Tasyukur. Nama saya Zanzibar, ya, berasal dari Pulau Blangarang dan sekarang bekerja sebagai PNS. Ya, terima kasih. Keduanya telah memperkenalkan diri, baik penggugat maupun tergugat. Dan selanjutnya saya sebut Pak Juwaini dan Pak Zanzibar. Baik Bapak-bapak, terima kasih atas kesediaan Bapak-bapak hadir di sini dalam usaha dan tujuan kita untuk menyelesaikan persoalan Bapak-bapak dalam bentuk mediasi, artinya penyelesaian secara damai. Ya, proses ini adalah untuk mencari kesepakatan di antara Bapak Juwaini dan Pak Zanzibar. Pak Juwaini selaku penggugat, Zanzibar selaku tergugat. Artinya kalau bisa diselesaikan secara mediasi, mengapa kita harus memaksakan untuk menempuh jalur yang lain? Terima kasih. Proses mediasi ini adalah untuk mencari kesepakatan demi kebaikan kita semua. Proses kesepakatan ini memang sesuai dengan aturan di pasal 1 ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2015. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak yang netral. Artinya di sini kita tidak memihak kepada penggugat dan saya tidak memihak kepada tergugat. Akan membantu Bapak-bapak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara atau memutus perkara dengan memaksakan sebuah penyelesaian. Kita tidak memaksakan harus satu opsi, tapi di sini kita bicarakan adalah mediasi yang akhirnya kesepakatan damai. Di dalam pelaksanaan mediasi kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu imparsial, artinya tidak memihak, ya. Artinya saya sebagai mediator yang saya sampaikan tadi adalah netral. Kemudian tidak punya hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan. Jadi keputusan itu bukan di saya, tapi hasil kesepakatan dari Pak Juwaini bersama dengan Pak Zanzibar. Kita ambil jalan tengah, opsi dari keduanya. Kemudian yang ketiga, kerahasiaan. Artinya apa yang kita putuskan di sini bersifat rahasia. Seluruh yang terjadi dalam proses mediasi ini bersifat rahasia. Yang terakhir adalah nantinya dalam proses mediasi ini ada kaukus. Kaukus itu bisa jadi kita lakukan jika diperlukan. Artinya kaukus itu adalah pertemuan terpisah. Dengan baik saya melakukan pertemuan terpisah dengan penggugat Pak Juwaini maupun dengan Bapak Zanzibar selaku tergugat. Artinya ketika itu dibutuhkan, tetapi tidak mesti, ya. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu akan saya bacakan tata tertib selama proses mediasi dan perundingan kita pada hari ini. Pertama, didengarkan baik penggugat Pak Juwaini maupun Pak Zanzibar selaku tergugat. Para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator, ya. Kemudian para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang, baik secara kata-kata maupun fisik. Para pihak diharapkan jujur tanpa ada yang disembunyikan. Ketika nanti dalam proses mediasi,
tidak ada hal-hal yang ditutupi demi tercapainya tujuan mediasi kita. Kemudian tidak merokok, tidak menggunakan handphone, dan tidak merekam isi pembicaraan apa yang kita bicarakan dalam proses mediasi ini. Baiklah, Bapak-bapak, setuju dengan kesepakatan tata tertib yang kita sepakati tadi atau ada tambahan dari penggugat Pak Jo ini? Baik Pak, saya setuju dan tidak ada tambahan. Tidak ada tambahan. Pak Zanzibar selaku tergugat? Saya juga setuju dan tidak ada tambahan juga. Terima kasih Bapak-bapak. Baiklah, saya ingin tahu duduk persoalan terlebih dahulu, baik dari penggugat, bagaimana ceritanya Bapak bisa membeli tanah tersebut. Silakan Bapak tergugat. Baik, Bapak mediator, pertama saya ingin menceritakan terlebih dahulu awal mula saya bertemu dengan Pak Harun di warung kopi di Kota Luxmawe pada bulan Februari tahun 2025. Ya. Di mana Pak Harun adalah teman saya sekolah. Beliau saat itu mengutarakan niatnya ingin menjual sebidang tanah, dan kebetulan saat itu saya sedang mencari tanah untuk saya beli dan untuk saya bangun rumah untuk keluarga saya dan juga untuk saya sendiri tentunya untuk tinggal bersama-sama dengan keluarga saya. Dan kebetulan saat itu ya, ketika saya ingin membangun rumah, datang Pak Juwaini, yang mengaku bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang sudah dibeli melalui istri Pak Harun, teman sekolah saya pada saat itu di tahun 2022. Lalu Pak Juwaini melarang saya untuk membangun rumah, dan jika saya tetap melakukannya maka saya akan dituntut oleh Pak Juwaini baik secara perdata maupun pidana. Nah, tentunya itu membuat saya bingung, Pak. Jadi kenapa saya tidak boleh membangun rumah di atas tanah yang jelas-jelas sudah saya beli? Baik Pak Zanzibar. Selanjutnya juga saya ingin tahu dari Pak Jo ini saat membeli tanah tersebut dari istri Pak Harun sudah melalui proses yang diatur oleh undang-undang. Artinya apakah Pak Jo ini sudah memiliki hak milik atas tanah tersebut? Silakan diceritakan. Baik Pak, proses saya membeli tanah tersebut adalah saat kami bertemu di pengajian di rumah. Salah satu tetangga kami, memang kesepakatan itu hanya antara kami dan istri Pak Harun, ya Pak Harun. Hanya menyerahkan sertifikat jual beli tanah yang ada di tangan beliau. Tapi saya betul Pak sudah membeli tanah tersebut, dan uangnya saat itu saya serahkan dengan cara mencicil. Saat ini sudah lunas Pak. Oke, baik, terima kasih. Kedua-duanya sudah menceritakan posisi kasus, posisi perkara. Baik, Bapak-bapak, saya percaya Pak Jo ini sudah menyerahkan uangnya. Tetapi apakah istri teman Pak Jo ini yang menjualkan tanah tersebut mengetahui proses jual beli antara Pak Jo ini dengan istrinya? Kalau masalah itu saya tidak menanyakan kembali Pak, karena bagi saya sudah membeli dan sertifikat jual beli ada sama saya. Baik, Pak Jo ini berarti di tangan Pak Jo ini ada sertifikat jual beli ya Pak ya? Iya. Bukan Memang. sertifikat hak milik. Iya, memang beda Pak ya. Secara hukum proses pengeluarannya beda ya, tetapi sama-sama dapat dijadikan sebagai alat bukti. Cuma kekuatan hukumnya antara sertifikat jual beli dengan sertifikat hak milik itu lebih kuat sertifikat hak milik. Sedangkan di tangan Pak Zanzibar, Bapak ada sertifikat jual beli atau sudah ada sertifikat hak milik? Saya belum sempat mengurus sertifikat hak milik, Pak. Jadinya hanya sertifikat jual beli juga. Itu pun karena kami lakukan di warung kopi di Kota Luxmawe pada saat itu. Yang kebetulan ada Pak Camat kami juga di situ.
Oh, jadi Bapak-bapak setelah mendengarkan keterangan dari Bapak-bapak, saya perlu mencari keterangan yang lebih lagi dengan bertemu langsung dengan Pak Harun dan istrinya. Tetapi itu nanti saja kita lakukan karena perlu Bapak-bapak ketahui bahwa proses jual beli tanah itu memerlukan proses yang tepat hukum dan perlu sertifikat yang perlu dicatatkan di Badan Pertanahan Nasional di daerah di mana lokasi tanah tersebut Bapak beli, sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Ini sesuai dengan peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Semua daftar dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, artinya dengan izin kepala kantor wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di kantor pertanahan. Baik Bapak-bapak, untuk menyelesaikan persoalan Bapak-bapak, kita perlu melakukan cross check dengan pemilik tanah sebelumnya, termasuk mendatangkan ahli dan saksi. Untuk itu, pertemuan kita kali ini baik untuk itu Bapak-bapak, pertemuan kita kali ini kita tunda dan akan kita bahas kembali setelah kita mengetahui maksud Pak Harun dan istrinya. Apa mereka sama-sama tidak mengetahui bahwa tanah ini telah dijual atau bagaimana, atau apakah mereka sebenarnya tahu posisi tanah ini yang dijual baik kepada Pak Juweni maupun kepada Pak Zanzibar. Kita akan mengatur jadwal ulang kembali, mudah-mudahan bisa segera terselesaikan permasalahan ini dan kita bisa melahirkan kesepakatan damai. Bapak-bapak, setuju kita melakukan pertemuan kembali pada minggu depan tanggal 13 Februari 2026. Bagaimana Bapak penggugat? Bapak Juweni setuju? Setuju. Bagaimana dengan Bapak tergugat? Bapak setuju? Setuju? Ya. Baik. Terima kasih Bapak-bapak atas waktu dan kesempatannya telah hadir di kantor mediator Tasyukur, mediator bersertifikat. Mudah-mudahan apa yang kita ingin selesaikan mendapatkan kesepakatan damai dapat tercapai. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.